Jadi dari Matius 21 ayat 18 sampai 19 ini bisa disimpulkan bahwa Yesus itu gak lulus dikategorikan sebagai Tuhan. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Dalam video kali ini saya mau membahas tentang seorang mualaf yang bernama Natalia Iriani. Dia sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Dan kali ini saya tertarik untuk menanggapi dia lagi karena apa yang dia sampaikan itu cukup menggelitik saya. Dia bilang bahwa Yesus itu tidak lulus klasifikasi sebagai Tuhan. Benarkah demikian? Yesus tidak lulus klasifikasi sebagai Tuhan? Mari kita lihat videonya terlebih dahulu. Di sini saya ingin membaca Matius 21 ayat 18 sampai 19. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Yesus merasa lapar. Artinya berarti Yesus kan bukan Tuhan, karena Tuhan gak pernah lapar. Setelah itu, Yesus gak tahu kalau pohon yang dia datangin itu ada buahnya apa enggak. Artinya berarti Yesus itu kan gak maha tahu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kemudian, Yesus kecewa karena itu pohonnya gak ada buahnya. Yesus pun mengutuk pohon itu untuk gak bisa berbuah selama-lamanya. Jadi di sini kan teman-teman bisa lihat gimana Yesus. Jadi dari Matius 21 ayat 18 sampai 19 ini bisa disimpulkan bahwa Yesus itu gak lulus dikategorikan sebagai Tuhan. Sebenarnya ketika saya melihat video ini, saya justru bertanya, kenapa Mbak Natalia Iriani mengatur bagaimana seharusnya Tuhan itu. Jadi ini yang menjadi Tuhan itu sendiri atau Mbak Iriani. Jadi kalau menurut Mbak Iriani, Tuhan ini ya seharusnya begini, Tuhan ya seharusnya begitu. Jadi seolah-olah Mbak ini yang harus mengatur seperti apa Tuhan dan bagaimana seharusnya Tuhan. Mbak ini kenapa lebih hebat sekali ya daripada Tuhan ya, mengatur-ngatur Tuhan. Jadi dalam konteks Matius 21 ayat 18 dan 19 ini tadi, Mbak Natalia Iriani saya pikir gagal paham mengenai Alkitab. Nah, di video ini saya khusus mencuplik bagian terakhirnya saja ya, mengambil bagian terakhirnya saja. Di bagian sebelumnya dia katakan bahwa saya masuk Islam itu karena cinta Yesus dan taat sama Alkitab. Tapi ya sudahlah, itu urusannya dia. Tapi saya mau meluruskan bagian ini ya, tentang kemanusiaan Yesus. Mbak, berapa lama Mbak jadi Kristen? Katanya anaknya bapaknya ini seorang lulusan teologi juga. Tapi kenapa tidak paham akan hal ini? Nah, di sini dalam konteks ini Matius 21 ayat 18-19 itu adalah ketika Yesus berjalan dengan murid-muridnya setelah dia selesai menyucikan bait Allah. Jadi dia keluar dari sana, dia mendatangi pohon ara karena dia merasa lapar. Nah, ini tadi yang Mbak Iriani sampaikan, Tuhan kok lapar gitu ya. Nah, kemudian setelah melihat pohon ara itu tidak berbuah, dia bilang, loh, seharusnya dia tahu dan kan dia Tuhan. Harusnya dia maha tahu dong. Harusnya dia tahu dong kalau pohon ara itu berbuah atau tidak. Kemudian setelah dia mendapati pohon ara itu tidak berbuah, Yesus kecewa. Nah, masa Tuhan kecewa? Jadi sekali lagi ya, Mbak, yang jadi Tuhan itu siapa? Mbak atau Tuhan? Kok
sepertinya Mbak yang lebih Tuhan dari Tuhan, jadi mengatur-ngatur bagaimana seharusnya Tuhan. Nah, apa salahnya jikalau Tuhan menjadi manusia? Banyak kok ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengatakan tentang ketuhanan Yesus. Baik itu dari para murid, baik itu dari orang lain di luar murid-murid, dan juga Yesus sendiri. Pasti kalau Mbak membaca Alkitab sejak kecil, tahu akan hal ini dan tahu ayat-ayat ini ya Mbak ya. Jadi kalau mau membaca Alkitab, tolong jangan dicuplik-cuplik. Jadi cocokmologi, comotmologi, jangan seperti itu ya. Pasti Anda akan gagal paham tentang Alkitab dan tidak akan mengerti. Jadi kembali lagi ke konteks ini pada waktu itu adalah ketika Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Ya wajar kalau dalam keadaannya manusia, sebagai manusia, Yesus itu merasa lapar. Yesus itu merasa seolah-olah dia tidak tahu. Kenapa? Karena dia membatasi dirinya. Begitu loh Mbak. Dan kemudian dia kecewa. Dia marah. Kemudian ya mohon maaf kalau ada teman-teman yang kasar, dia BAB dan lain sebagainya. Nah, apa salahnya? Karena itu adalah wujudnya dia sebagai manusia. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, itu jelaslah siapa dia ya. Dia pada mulanya adalah firman Allah dan bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu diciptakan melalui dia. Ingat itu ya. Siapakah yang menciptakan dunia ini? Tuhan. Berarti Yesus sebagai firman yang menjadi manusia, dia adalah sehakikat dengan Tuhan itu sendiri. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Makanya Mbak harus membaca Alkitab secara keseluruhan, menyeluruh. Kalau bisa saya sarankan dari Kejadian sampai Wahyu. Berdoa, minta bimbingan kepada Roh Kudus supaya mengerti. Nah, gitu ya Mbak ya. Jadi jangan gagal paham mengenai Alkitab atau bagian yang ini. Ini jawaban saya. Saya meluruskan Mbak supaya Mbak dan juga teman-teman Kristiani dan semua orang yang membacanya mengerti akan ayat ini. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.